Disinilah saya ketemu sama sosok perempuan yang bisa ngelihat saya. Dia nyamperin saya pada saat itu, karena saat itu saya dalam keadaan kebingungan Bang. Karena gimana sih namanya orang yang belum pernah ngelihat sosok penampakan yang kayak gitu tiba-tiba ngelihat gitu. Itu saya shock di situ, saya bengong kayak orang benar-benar. Itu kan tiba-tiba tuh ada perempuan tuh parasnya ya cantik gitu, agak kebule-bulean, agak kayak orang-orang blasteran Belanda gitu, rambutnya bule agak keriting gitu. Dia itu pakai baju kayak dress panjang, cuman nggak jadul, jadi lebih ke dress kayak ke masa kini gitu ya, sekarang itu. Dia sambil megang rambut yang bule gini-gini tangannya, gini-gini nyamperin saya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia nyamperin saya senyum. Kenapa saya respon? Karena wajahnya dia itu nggak menyeramkan Bang. Wajahnya dia itu benar-benar cantik, benar-benar nggak menyeramkan sama sekali. Saya nggak tahu kenapa tuh kompleksnya itu kan jauh yang namanya kuburan ya Bang. Jauh sama namanya kuburan. Tapi begitu kita jalan itu nggak ada waktu 3 menit itu tiba-tiba kita ada di depan kuburan. Kuburan komplek pemakaman. Dan di situ rame. Bukan rame orang, tapi rame orang-orang yang udah nggak ada. Kayak ada orang yang nangisin kuburannya sendiri. Terus bahkan ada sosok yang kayak semacam pocong gitu berduaan duduk. Entah dia pacaran atau gimana saya nggak ngerti. Berduaan duduk di atas kuburan. Jelas ngelihat. Sampai ada orang yang nangisin kuburannya sendiri. Sampai dia itu yang si dia ini ngejelasin, dia itu nangis karena belum lama meninggal. Tapi ini di dalam tanda kutip itu tetap aja dia itu jin ya. Jadi nggak mungkin kalau itu arwah, karena arwah itu udah beda alamnya. Dan itu pasti jin yang menyerupai orang yang udah meninggal. Menurut saya gitu. Termasuk sosok si dia ini, saya rasa itu pasti jin. Dan setelah kita jalan-jalan gitu, saya tuh nggak ada takut ya, karena emang saya itu ditemenin sama sosok ini. Sampai saya pulang lagi, saya tidur, saya bangun pagi, udah normal lagi gitu kan. Terus setelah beberapa hari kemudian tiba-tiba saya ketindihan lagi, ngerasa begitu lagi, tiba-tiba dia udah ada di kamar saya, kayak orang dijemput. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Pemirsa, telah datang seorang narasumber di studio kami yang ingin bercerita tentang masa kecil, yang dimana dia masa kecilnya selalu diganggu atau ketindihan, istilah bahasanya, oleh erep-erep. Sebelum kita berkisah, kita kenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu dengan Mas Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio kami. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Untuk kegiatan sehari-hari apa sekarang? Ya lebih ke job-job aja sih, foto kadang-kadang gitu ya. Sebelum kita bercerita ke lebih jauh, ya, ya mungkin tadi kita mungkin langsung aja ya, sebelum ini Mas Angga bercerita tentang diganggu oleh erep-erep. Erep-erep itu kan yang setahu saya tuh apa sih, kayak model binatang ya, cuman nggak tahu tuh kalau ada istilahnya ketindihan, bener apa enggak sih? Bener ketindihan. Ya, mungkin Mas Angga bisa bercerita. Iya. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh lebih ekstrimnya itu di tahun 2012 lalu. 2012 lalu waktu saya itu udah lulus sekolah sebenarnya. Cuman semua yang terjadi di 2012 itu semua ada perjalanannya Bang. Jadi perjalanannya itu saya alamin itu dari kecil. Jadi kita flashback ke masa saya kecil dulu. Masa kecil. Jadi di waktu dulu, kalau nggak salah itu waktu zamannya SD itu antara kelas 4, kelas 5 ya. Itu saya sering tidur. Itu sering dialami itu sering ketindihan. Yang disebut tuh kayak erep-erep. Sering ketindihan. Karena dulu kan namanya masa kecil ya. Saya masih kecil dan saya nggak paham ini, cuma yang ada di pikiran saya tuh ini mimpi buruk. Jadi setiap saya tidur terus saya di ketindihan itu,
saya nggak bisa gerak kan, karena ketindihan itu kan kayak orang yang nggak bisa bergerak. Badan tubuh kita itu semua mati, nggak bisa bergerak. Jadi yang normal itu cuma di mata sama pikiran, karena mata kita masih 50% melek gitu. Jadi kita tahu kondisi kita tuh lagi ngapain gitu. Jadi posisi saya waktu itu saya emang lagi tidur. Posisi saya lagi tidur, terus waktu saya ngalami ketindihan itu saya udah mulai bukain mata. Jadi mata sama pikiran saya itu udah normal, tapi badan tubuh saya itu masih keadaan tidur. Nggak bisa bergerak? Nggak bisa bergerak. Dan kalau menurut ilmu kedokteran itu bisa dibilang sleep paralysis. Jadi sleep paralysis itu kondisi tubuh kita yang nggak balance. Jadi biasanya terjadi kalau kita itu kondisi tubuh kita lagi capek, lagi kurang fit, atau lagi nggak sehat. Ketika kita tidur, badan tubuh kita tuh masih tertidur, cuman mata dan otak kita udah bangun. Makanya kita terjadilah ketindihan rep-rep kayak gitu. Jadi yang dialamin itu seperti itu. Tapi di dalam mistis itu kan yang namanya ketindihan itu bisa dibilang kita tertindih oleh makhluk gaib gitu kan, ceritanya itu begitu. Nah, karena kalau sleep paralysis ini dalam ilmu kedokteran ini bisa dialami ke dalam kondisi kita yang kurang sehat. Terus itu kejadian itu nggak bisa sering, nggak selalu sering terjadi. Cuman waktu kecil itu SD itu saya sering ngalamin. Padahal kondisi tubuh saya itu masih sehat, nggak dalam kondisi yang kurang fit, sehat. Tapi saya sering ngalamin itu. Itu seringnya itu setiap hari sekali apa seminggu berapa kali? Itu bisa seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Itu, ya. Itu benar-benar ya emang seperti kayak mimpi. Cuman antara sadar dan setengah sadar gitu waktu itu. Jadi kita tidur, tiba-tiba kita bangun tapi badan kita nggak bisa bergerak, mata kita udah melek gitu kan, udah bisa ngelihat kiri kanan tapi badan kita benar-benar ditahan sampai napas kita itu sesek gitu, buat ngomong aja, berteriak aja nggak bisa, baca doa pun nggak bisa itu, seperti itu kan. Sering saya ngalamin itu, cuma karena masih kecil saya itu belum paham ya masalah mistis, belum ngerti gitu. Jadi pikirannya ini mimpi buruk. Dan ini akhirnya itu terus berlanjut sampai saya dewasa itu. Dari SMP, SMA sampai di tahun 2012 itu yang ekstrim itu saya ngalamin Bang. Jadi SMP, SMA itu saya masih sering ngalamin. Jadi gini, kondisi tubuh kita saat lagi di ketindihan itu kita andai kita berontak itu udah pasti kita bangun Bang. Nah di sini saya mulai mencari nih apa sih yang terjadi sama diri saya ini gitu kan. Karena waktu itu udah SMA itu udah mulai berani lah gitu ya. Kenapa sih dari kecil selalu ngalamin kayak gini? Jadi gitu. Pengen tahu gitu ya. Karena setiap saya alamin itu, setiap saya berontak itu saya pasti bangun. Terus alhamdulillah ini cuma mimpi begitu. Nah akhirnya waktu SMA itu saya ngalamin kejadian lagi di rep-rep itu, ketindihan itu, saya coba lemesin Bang. Itu waktu kejadian nggak bisa bergerak itu, kita nggak bisa napas, justru saya melemaskan badan. Bukan saya berontak dan bangun, tapi saya coba melemaskan badan. Nah mulai disitulah ada sesuatu yang aneh itu terjadi gitu. Kita mulai lemesin badan, lemesin, kita ikutin alurnya itu mulai suara-suara aneh itu baru muncul di kuping kita. Kedengeran, jadi semacam orang lagi ngobrol, lagi apa. Dan saya itu setengah sadar emang waktu itu kita tidur itu di kamar itu saya masih tidur sama kakak saya kan. Saya tidur satu kamar tuh berdua sama kakak saya. Itu setengah sadar itu kakak saya emang ada di sebelah saya. Waktu saya melek itu, jadi benar-benar kalau ngerasa itu, ini bukan mimpi. Karena waktu saya ngalamin itu, kakak saya emang ada di sebelah saya. Saya melek itu, saya nengok itu, walaupun badan nggak bisa bergerak. Saya melirik itu, kakak saya masih tidur. Dan saya minta tolong, teriak-teriak pun, ngebangun dia, nggak denger. Gitu. Nah, setelah itu, saya coba lemesin itu, saya teriak pun minta tolong, dia nggak denger. Itu mulai ada suara-suara aneh. Dan tiba-tiba mata saya itu ngelihat suasana kamar itu yang tadinya biasa aja, karena saya tidur itu nggak pernah matiin lampu Bang. Oh, selalu terang, karena saya nggak berani mati lampu gitu. Nah waktu tidur itu, waktu kejadian itu lampu itu masih nyala kan. Nah semenjak kejadian itu, waktu mata saya sudah melek itu suasana di kamar itu beda. Tapi tetap kakak saya ada di situ. Tapi tadi tembok yang tadinya bersih putih terang gitu, itu tembok itu menjadi kayak kusam. Kayak tembok yang benar-benar nggak dicat, yang udah lama nggak dicat gitu. Dan itu udah mulai ada kayak semacam siluet gitu lewat gitu.
kayak cahaya-cahaya lewat nembus tembok segala macam itu. Karena saya kaget di situ kan, saya ngeri takut itu, akhirnya saya berontak dan saya bangun tuh sekitar jam 3 pagi kalau saya bangun, dan saya tidur lagi tuh saya nggak ngalamin itu lagi. Nah saya berpikir ini apa dilanjut apa enggak nih nanti kalau seandainya dapat kedapatan rep-rep lagi gitu. Bener aja setelah 5 hari kemudian itu saya ngalamin itu lagi. Saya coba lemesin lagi itu. Saya coba buka mata pelan-pelan itu, mulailah suasana di kamar itu seperti yang saya ceritain di awal itu berubah. Itu berubah jadi kayaknya lebih kayak serem gitu ya. Kayak serem dan mulai ada lalang lewat tembus tembok. Saya coba beraniin buat bangun. Saya coba bangun begitu, saya nggak ngeh itu. Saya duduk aja bangun gitu, saya lihat kakak saya ada. Saya udah mulai enteng nih. Tadinya badan saya nggak bisa gerak, saya udah enteng justru malah udah enteng. Kok malah enteng gitu. Begitu saya lihat ke belakang tuh, tubuh saya itu masih tiduran, Bang. Jadi kayak keluar jasad? Kayak keluar. Itu saya kaget, saya akhirnya tidurin lagi, saya bangun. Tapi itu padahal mimpi? Ini kayak mimpi. Persis seperti mimpi, cuman anehnya itu emang bener posisi kakak saya ada di situ. Iya, bisa ngelihat jasad sendiri. Bisa ngelihat jasad sendiri. Itu saking kagetnya begitu, saya takut ya. Akhirnya saya tidurin lagi begitu, saya kebangun Bang rontak. Saya nggak berani. Pada saat SMA itu nggak berani. Dan saya sering ngalamin itu lagi, cuman saya nggak berani untuk lanjut. Nah, di tahun 2012 ini, itu kalau nggak salah saya udah lulus. Karena saya lulus itu sekolah itu tahun 2008. Nah, jadi 2012 ini saya udah lulus, waktu itu saya juga udah kerja saat itu. Saya udah kerja dan saya masih ngalamin itu Bang, dan saya coba lebih ngeberaniin diri lagi di situ, mencoba lagi. Saya pernah kejadian rep-rep lagi, ketindihan lagi, dan mulai saya lemes itu mulai ada suara-suara di kuping lagi kayak biasa. Di awal tuh pasti suara orang ngobrol kayak nggak jelas gitu, berisik lalu lalang suara gitu, terus mulai ada siluet yang lewat tembus tembok segala macam itu. Saya coba bangun tubuh saya lihat badan saya ada lagi tidur, itu saya coba bangun. Saya bangun tuh Bang. Saya mau buka pintu kamar, itu tangan saya los, tembus. Kayak nggak megang ya? Nggak megang. Di sini saya mulai aneh gini kan. Ini mati nih saya. Jangan-jangan gitu ya pikirannya begitu, jadi udah mati nih saya. Itu saya sampai tidurin badan saya lagi, saya nggak bangun-bangun Bang. Tetap begitu aja. Akhirnya saya penasaran, saya keluar rumah itu nembus aja udah, long gitu. Dan saya keluar rumah itu kan ada gang ya, saya di komplek rumah saya itu di komplek rumahan gitu. Dan yang saya lihat itu rumah-rumah itu yang di dekat rumah saya, sebelah rumah saya, di depan rumah saya segala macam. Itu di alam itu emang ada, tetap ada di alam itu, cuman suasananya aja yang beda. Seandainya kalau malam kita ngelihat langit hitam, agak kebiru-biruan, ada bintang, kadang ada bulan yang terang itu. Ya. Tapi di situ itu di alam itu tuh seperti terang bulan tapi nggak ada bulannya. Jadi langit itu kayak biru gelap gitu. Jadi terang gitu. Nah rumah-rumah itu yang saya lihat itu yang tadinya bagus, ada lantai 2 itu bagus, segala rumah yang bagus-bagus lah di situ di komplek itu. Tapi di situ saya ngeliat itu rumah itu nggak ada yang bagus. Kayak rumah kosong. Kayak rumah kosong dan rumah yang nggak berpenghuni. Di situ saya coba berjalan di situ. Saya mulai berjalan tuh saya mulai ngelihat itu. Di sini saya melihat sosok-sosok yang nggak pernah saya lihat di alam nyata. Gitu. Contoh ya. Jadi awal-awal kena rep-rep belum bisa melihat ada bayang-bayangan. Belum. Tapi ketika kita udah bangun, itu nggak tahu itu mungkin itu pintu goib. Bisa juga itu alternatif jalan lewat situ, bisa ketembus ke alam yang dimensi alam lain. Saya nggak tahu tuh. Karena yang saya alamin ya seperti itu. Dan di situ itu rumah-rumah itu yang saya lihat normal itu di alam itu benar-benar nggak normal. Kayak rumah udah mau rubuh, kayak rumah udah ditumbuhin tanaman-tanaman liar kayak gitu kan, kayak benar-benar nggak ada penghuninya. Dan di situ udah mulai kelihatan tuh sosok-sosok yang aneh, kayak contoh yang biasa saya lihat rumah di pojokan itu bersih, nggak ada apa-apa di depannya, itu kayak ditungguin pocong, lagi berdiri aja, gitu. Posisinya tetap di situ kemana-mana, di depan rumah itu. Sampai saya ngeliat itu ada kayak sosok orang yang tanpa kepala. Dia itu berjalan, tapi dia nggak ada yang ngeliat saya. Jadi dia cuek aja jalan gitu. Itu rame di komplek itu rame. Tapi bukan rame orang, tapi rame sosok-sosok yang makhluk astral. Iya kayak gitu, seperti itu. Makanya saya bilang apa ini mungkin alam astral, apa alam lain
yang benar-benar ada gitu. Karena emang waktu dulu saya nggak percaya namanya kayak gitu, nggak percaya. Nah setelah itu disinilah saya ketemu sama sosok perempuan yang bisa ngelihat saya. Dia nyamperin saya pada saat itu, karena saat itu saya dalam keadaan kebingungan bang. Karena gimana sih namanya orang yang belum pernah ngelihat sosok penampakan yang kayak gitu tiba-tiba ngelihat gitu. Itu saya shock di situ, saya bengong kayak orang benar-benar. Itu kan tiba-tiba itu ada perempuan tuh parasnya ya cantik gitu, agak kebule-bulean, agak kayak orang-orang blasteran Belanda gitu, rambutnya bule agak keriting gitu. Dia itu pakai baju kayak dress panjang, cuman nggak jadul, jadi lebih ke dress kayak ke masa kini gitu ya, sekarang itu. Dia sambil megang rambut yang bule gini-gini tangannya, gini-gini nyamperin saya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma dia nyamperin saya senyum. Kenapa saya respon? Karena wajahnya dia itu nggak menyeramkan bang. Wajahnya dia itu benar cantik, benar-benar nggak menyeramkan sama sekali. Begitu dia nyamperin saya diajak jalan. Disitulah dia mulai bicara gitu kan. Saya tanya, kamu siapa? Terus dia bilang, nama saya Dea. Nama saya Dea bang. Terus kok bisa ngelihat saya? Kalau sedangkan yang lainnya cuek gitu kan. Itu sambil jalan saya bang sama dia. Di komplek itu bang, di komplek perumahan saya sendiri. Terus jalan berdua itu, dia bilang, saya itu udah meninggal 10 tahun lalu. Dia bilang begitu. Dan itu kan 10 tahun lalu itu emang terjadi waktu di tahun 2012 kemarin itu kan. Dan terus saya jalan, emang orangnya tuh baik. Dia bercerita gitu tentang masa hidupnya gitu. Saya diajak jalan-jalan. Saya nggak tahu kenapa tuh kompleks saya itu kan jauh yang namanya kuburan ya Pak. Jauh sama namanya kuburan. Tapi begitu kita jalan itu nggak ada waktu 3 menit itu tiba-tiba kita ada di depan kuburan itu. Komplek pemakaman. Dan di situ rame. Bukan rame orang, tapi rame orang-orang yang udah nggak ada. Kayak ada orang yang nangisin kuburannya sendiri. Terus bahkan ada sosok yang kayak semacam pocong gitu berduaan duduk. Entah dia pacaran atau gimana saya nggak ngerti. Berduaan duduk di atas kuburan. Jelas ngelihat. Sampai ada orang yang nangisin kuburannya sendiri. Sampai dia itu yang si Dea ini ngejelasin, dia itu nangis karena belum lama meninggal. Tapi ini di dalam tanda kutip itu tetap aja dia itu jin ya. Jadi nggak mungkin kalau itu arwah, karena arwah itu udah beda alamnya. Dan itu pasti jin yang menyerupai orang yang udah meninggal. Menurut saya gitu. Termasuk sosok si Dea ini, saya rasa itu pasti jin. Dan setelah kita jalan-jalan gitu, saya tuh nggak ada takut ya, karena emang saya itu ditemenin sama sosok ini. Sampai saya pulang lagi, saya tidur, saya bangun pagi, udah normal lagi gitu kan. Terus setelah beberapa hari kemudian tiba-tiba saya ketindihan lagi, ngerasa begitu lagi, tiba-tiba dia udah ada di kamar saya, kayak orang dijemput. Sekarang malah dia menampakkan di kamar. Iya, kayak orang dijemput. Jadi setiap kita tidur itu, kita bangun itu seperti mimpi aja, kita udah dijemput sama dia buat jalan-jalan lagi sama dia gitu. Kita jalan ke komplek lagi gitu kan, nongkrongnya di kuburan gitu. Dan ini lebih parahnya lagi sih, saya sampai ya, karena apa ya, kita namanya manusia ya, kita juga punya hawa nafsu kan. Kita punya hawa nafsu karena emang sosok ini itu emang bener cantik. Nah, selama kena rep-rep atau ketindihan, Kang Angga ini pernah nggak curhat ke orang tua, ngadu ke saudara apa gimana? Pernah saya curhat ke kakak sebenarnya. Saya pernah curhat ke kakak, cerita tentang ini tuh. Dia bilang apa tanggapannya? Tanggapannya banyak-banyak ibadah aja. Sudah banyak-banyak ibadah. Iya, banyak-banyak ibadah aja gitu. Udah dia nggak ngomong macam-macam segala macam, nggak, cuma banyak-banyak ibadah aja gitu. Terus Bang Angga cerita nggak gitu, pernah begini cerita bla bla bla. Mungkin pikirannya dia seperti orang yang mungkin lu halusinasi kali ya, kata abang tuh. Ya mungkin pikiran dia, cuma dia nggak mengungkapkan gitu. Makanya dia cuma bilang udah banyak-banyak ibadah aja kayak gitu. Jawabannya cuma satu, banyak-banyak ibadahnya. Ya udah, saya nggak mau lanjutin cerita gitu kan. Kalau ke orang tua selama ini belum juga. Belum pernah. Saya ngalamin itu sendiri. Dan lebih gilanya lagi, saya sampai ngelakuin hubungan intim dengan sosok perempuan ini. Itu di balik kuburan, di alam itu loh. Jadi kita tuh bisa menyentuh dia di alam itu. Kita bisa pegang dia di alam itu. Kita bisa pegangan tangan, kita bisa nyentuh badannya dia, itu bisa. Itulah yang membuat otak saya jadi, karena kita manusia ya, kita punya hawa nafsu
dan sosok perempuannya juga cantik gitu kan. Dia juga kayak serasa kayak suka sama saya. Ya saya lakuin itu sampai saat ini. Saya sering itu hampir 1 tahun bang, saya ketemu terus sama dia. Jadi begitu saya ketindihan lagi, saya ngimpi lagi atau ngimpi atau masuk gerbang goib lagi, saya ketemu lagi sama dia, saya jalan-jalan lagi sama dia. Gitu sampai dia pernah cerita itu, saya pernah iseng tanya sama dia, kamu kenapa meninggalnya? Kata dia cuma jawab, saya meninggal sebelum beberapa hari saya nikah. Ternyata dia itu mau nikah bang dulu 10 tahun lalu, waktu di tahun 2012 itu ya. 10 tahun yang lalu ternyata dia itu mau nikah, tapi sebelum menikah dia itu meninggal kecelakaan gitu. Dia bilang ceritanya begitu. Dan setelah itu ya hampir setahun lebih gitu saya alamin ya, dari 2012 sampai ke 2013 itu saya tetap ketemu dia terus tiap kejadian rep-rep gitu. Jadi seminggu itu bisa 2 kali, bisa 3 kali itu saya ketemu dia. Sampai saya itu punya pikiran, mungkin karena udah ngerasa nyaman ya, udah suka gitu sama dia gitu. Dia juga suka sama saya gitu kan. Saya punya pikiran, andai kalau dia itu di alam nyata itu ada gitu kan. Mungkin ini cuma, kalau bahasa kasar ini mimpi gua gitu. Ini cuma mimpi. Tapi kalau kita pikirin lagi, nggak mungkin mimpi keberlanjutan. Iya, kayak bersambung ya. Itu dia. Bahkan bisa megang segala Ya, dirasai. itu pokoknya aneh itu bang. Jadi saya pernah berpikir seperti itu. Kenapa nggak dia hidup kita bisa ngeliat di alam nyata kita gitu. Jadi bisa ketemu juga di alam saya. Gitu. Setelah saya ngomong gitu itu sekitar semingguan lah. Itu sekitar saya mau sekitar jam 9 malam saya mau tidur itu. Saya mau tidur, saya udah tiduran geletak gitu. Pakai bantal, udah tiduran. Nggak tahu kenapa itu dia muncul. Tapi dia nggak bisa deket. Dia muncul ada di depan pintu kamar, berdiri. Saya kaget di situ. Pas saya nengok begitu, astagfirullahaladzim. Baru saya kemarin berpikiran, andai dia muncul gitu kan. Dia bener ada di situ, tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem gitu berdiri. Saya tanya-tanya dia diem aja. Terus berapa menit hilang kayak gitu. Sampai saya tidur lagi, saya nggak ngimpi, nggak ketemu dia nggak. Itu bener Bang Angga lihat? Lihat, dia ada di kamar saya. Di pojokan kamar itu? Iya, di pintu kamar. Di dalam gitu kan, pintu kamar saya nutup. Di balik pintu itu dia tapi bukan apa istilahnya halusinasi gitu, kebayangan bukan? Enggak, saya rasa bukan. Nah terus setelah beberapa hari kemudian saya pergi, tapi dia nih gini, jadi dia munculnya itu maghrib ke bawah. Jadi gitu. Jadi pas pernah ya suatu ketika itu saya pergi sama teman lawan jenis perempuan. Saya jalan-jalan itu di tempat taman itu saya didatengin lagi bang sosok dia. Tiba-tiba dia kurang lebih ada 10 meter lah. Dia berdiri di pojokan taman itu. Saya kaget di situ kan. Saya mau ngomong gitu, ada dia gitu, takutnya ini gila kali orang ngomong sendiri apa gimana gitu. Saya cuma kaget aja gitu. Oh ada dia di sini gitu, diliatin. Jadi kalau posisi kita lagi jalan sama orang yang lawan jenis, jadi sosok perempuan itu berubah mukanya 100% bang. Berubah, muka tadi cantik itu tiba-tiba jelek gitu, kayak udah urat segala macam, kayak kondisinya kayak lagi marah gitu. Entah dia cemburu atau gimana saya nggak tahu. Di situ dia berubah, bener-bener nyerembin banget. Terus saya selalu terjadi kayak gitu. Walaupun saya nggak didatengin pada saat rep-rep itu lagi, dia datang di alam nyata saya. Jadi setiap saya pergi kemana tiba-tiba saya ngeliat dia. Jadi saya merasa lama, saya merasa risih kan. Saya sempat ngomong sama dia waktu ada di kamar tiba berdiri, udah dong jangan munculin, jangan ganggu, jangan ganggu lagi gitu kan. Kalau mau di mimpi nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi tolong di alam nyata jangan gitu. Karena itu bisa bikin gila bang. Serius, itu bisa bikin gila. Orang yang anggapan yang lihat kita nih orang gila, bapak ngomong sendiri. Itu dia. Makanya setelah itu saya berpikir, udah jangan dong gitu. Dia kayak nggak nerima gitu bang. Mukanya itu kayak orang marah. Emang kita nggak bisa nyentuh dia di alam nyata, dia nggak bisa nyentuh. Tapi dia munculin entah ini halusinasi saya, tapi emang nyatanya itu emang dia selalu ada di alam nyata itu selalu ada, tapi kondisinya dalam keadaan malam gitu. Jadi ada satu ketika juga saya mau buang air kecil di toilet gitu kan. Toilet saya gitu kan agak luas, toilet lega gitu, sekitar 4 meteran lah kesini. Baru saya mau buka celana itu bang, itu dia ada di hadapan saya. Gimana kita nggak risih? Kita lagi buang air tapi kita diperhatiin
sama sosoknya kayak gitu. Nampakin. Ini benar-benar udah risih gitu, mengganggu, menurut saya udah mengganggu. Akhirnya saya pernah tiba-tiba dimimpiin lagi, dirap-rap lagi lah kedatangan itu. Kalau karena kita di alam itu kita pasti bisa ngobrol, beda sama alam nyata. Saya pernah ngomong begini, udah dong jangan ganggu lagi. Gitu, mungkin kita hubungan kita sampai sini aja, kita beda alam gitu. Itu tiba-tiba tangan saya tuh nyekek diri saya sendiri. Tangan Bang Angga sendiri. Jadi bukan tangannya dia itu. Iya, bukan. Di alam itu tangan saya nyekek diri saya sendiri, saya cekek ini sekuat-kuatnya gitu, saya sampai nggak bisa nafas. Sampai saya bangun itu, saya berontak itu, posisi tangan saya masih nyekek begini. Setelah berapa menit saya lepas begini. Ini benar udah nggak di luar nalar. Ini bisa mengganggu stabilan badan saya juga gitu kan. Bener-bener nih udah bener-bener mengganggu saya bilang. Itu kayak ada yang gerakin apa? Kayak ngerakin, ada yang gerakin. Kita nggak tahu, tiba-tiba tangan kita begitu. Nah begitu kita bangun pun tangan kita posisinya masih begini. Nyekek leher sendiri sampai nggak bisa napas. Gitu. Setelah bangun baru bisa kelepas. Gitu. Jadi di sini saya mulai cerita nih sama teman saya, teman dekat gitu kan, saya cerita. Gua kok ngalamin kayak gini ya. Ini benar-benar udah di luar nalar banget. Gitu. Mungkin halusinasi kali. Nggak mungkin kalau halusinasi setiap mimpi, setiap tidur itu pasti ketemu sama dia. Dan itu berkelanjutan, bersambung saya bilang itu. Malah kayak sinetron saya bilang. Yeah. Kalau namanya mimpi itu kan pasti berubah-berubah. Ya udah coba datang ke ustadz. Coba di ruqyah kata dia gitu kan. Tapi lu harus siap kata dia. Aduh, gimana ya? Ya akhirnya saya coba ngeberanin diri sih. Saya coba ruqyah, saya minta tolong sama teman saya itu, akhirnya dijadwalin itu udah mulai di tahun 2013. Kenapa saya pengen berhenti dari sosok ini? Salah satunya saya di tahun 2014 itu saya mau nikah loh. Karena udah punya calon pendamping. Karena udah punya calon, saya mau nikah karena saya nggak mau keganggu sama itu. Tahun 2014 saya mau nikah. Nah, setelah itu saya coba datang ke ke ustadz dulu buat di netralisir segala macam di ruqyah itu. Saya ingat banget itu. Saya datang ke tempatnya, tiba-tiba itu saya udah cerita semuanya ke ustadz itu, dan saya dipegang pundak saya begini, dipegang sama ustadz itu, saya dibacain doa. Itu tiba-tiba itu saya kayak orang ngantuk terus ketidur. Saya ketidur, itu saya ditemenin sama teman saya itu, Bang. Saya ketidur, pas saya bangun itu badan saya tuh udah capek semua. Ini muka keringetan semua, Bang. Keringetan semua, tangan tuh basah semua, baju udah aut-autan segala macam. Udah capek, bener lemes bangun-bangun itu. Dan ternyata saya tanya sama ustadznya ini, dia bilang, tadi sosok yang kamu bilang itu masuk ke tubuh kamu dan dia nggak mau keluar. Gitu katanya. Terus saya tanya, terus sekarang gimana? Sekarang dia udah keluar, udah saya rayu katanya, dia bilang. Saya nggak tahu rayunya seperti apa, saya nggak nanya lebih jelas. Tapi memang nggak sadar ya waktu dipegang ustadz di ruqyah gitu? Nggak sadar. Kayak kita pas baru dipegang pundak ini, dia baca surat itu, itu kita langsung ngantuk, tidur. Nggak dengar suara apa? Nggak dengar suara apa-apa. Begitu bangun badan kita tuh capek semua. Nah setelah itu saya tanya, kan kata dia sosok itu masuk ke tubuh saya kan. Terus saya nggak nanya panjang lebar karena emang kondisinya tuh udah lemes banget kan. Udah yang penting udah keluar lah pikiran saya begitu. Terus saya tanya lagi, seandainya kalau saya masih kena gangguan kayak gini gimana? Ustadz gitu. Dia bilang gini, nanti kita tunggu ya seminggu kata dia. Andai kata seminggu ini nanti ada gangguan kayak gitu lagi atau didatangin lagi atau masa ini ngelihat lagi, datang lagi ke sini aja. Bang Angga cerita ke ustadz itu apa cuma diganggu sama sosok perempuan, apa memang diceritain semua? Saya ceritain semua. Saya ceritain gitu? semua. Dan kata ustadz itu katanya, kata ustadz itu, jadi Mas ini punya ada bawaan dari kakek, katanya begitu. Jadi gini, setelah saya di ruqyah itu, tiba-tiba kan saya di ruqyah itu udah kondisi tubuh itu udah bener-bener kayak orang capek gitu, keringetan segala macam gitu kan, bener-bener nggak bisa kayak orang habis lari lah kayak gitu, sebuah keringetan, baju udah compang-camping segala macam. Dan itu ternyata itu saya tanya ke ustadz itu katanya sosok wanita itu masuk ke tubuh saya dan dia nggak mau lepas, dan di situ saya tuh ngamuk sampai dipegangin sampai ada 4 orang.
Begitu saya ngamuk itu saya benar-benar nggak. Ngamuk apa nih? Karena kesurupan apa? Saya kurang tahu. Jadi mungkin kesurupan ya, karena emang sosok perempuan ini masuk ke tubuh saya katanya. Iya. Karena saya emang nggak nyadar pada saat itu, saya nggak nyadar. Pokoknya begitu saya sadar tuh saya udah capek, semua keringetan, baju compang-camping segala macam. Dan Ustadz itu cuma bilang tadi sosok itu masuk ke dalam tubuh Mas katanya gitu, dan dia nggak mau lepas. Tapi sekarang dia udah lepas katanya gitu. Saya sampai nggak nanya kenapa kok bisa lepas, dirayu seperti apa, saya nggak tahu. Saking saya capeknya saya nggak bisa berpikir gitu ya. Terus saya cuma bilang, ini kalau andai terjadi lagi gimana Tat? Dia bilang, udah pokoknya kita lihat seminggu ke depan. Kalau sampai seminggu depan Mas ini ada gangguan lagi, melihat lagi atau didatengin sosok lagi di dalam mimpi atau seperti apa, Mas datang lagi ke saya kayak gitu. Oh, ya udah saya pulang. Saya pulang dan alhamdulillah sih emang saya udah nggak, selama seminggu, 2 minggu, sebulan tuh saya nggak didatengin sosok perempuan ini. Cuman saya lebih ke sensitif jadinya, sampai ke bawah sekarang. Jadi ketika di malam kita jalan atau gimana gitu, saya ngerasa tiba-tiba, loh kok ada dia? Padahal nggak ada. Jadi kayak orang parno sendiri gimana sih? Jadi saya selalu ngerasa sosok itu masih ada di saya, deket saya, selalu ngikutin. Karena setiap saya ngerasa gitu tuh, dari ujung kaki sampai ke kepala itu rasanya kayak merinding. Kayak sosok itu kayak ada di belakang kita gitu, rasanya seperti itu. Lebih ke sensitif itu sih sebenarnya. Cuman untuk ngelihat sosok perempuan si Dea ini nggak pernah lagi. Dan saya juga ada tanda tanya besar sih sebenarnya. Mengapa dia pilih saya gitu untuk saya yang dideketin gitu. Padahal dia kan waktu itu punya calon. Tapi sebelum menikah beberapa hari itu dia meninggal kecelakaan katanya kan begitu. Apa mungkin calonnya itu mirip seperti saya atau gimana, saya nggak pernah tanya pada saat itu. Cuman yang jadi tanda tanya besar saya itu kenapa dia bisa ngikutin saya gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih sering-sering parno sendiri gitu. Jadi tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngelihat sosok itu lagi Bang. Itu sih cerita saya seperti itu. Iya. Jadi begitu sudah diruqyah sampai sekarang pun nggak ada, cuman terbayang-bayang oleh kita seolah-olah sosok itu selalu ada. Ya, padahal ya, jadi kayak orang parno aja sendiri, ya. Gitu. Itulah pemirsa apa yang dikisahkan oleh Bang Angga. Kesimpulan dari kami ialah ingat bahwa dalam agama Islam diajarkan sebelum tidur kita selalu membiasakan membaca doa supaya kita terhindar dari gangguan makhluk-makhluk atau yang tidak kita inginkan. Keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube podcast kami di Pesan di Balik Misteri. Saya Mang Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama.